Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Abi Rapsunyani dengan NIM 231330073. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi pada artikel dan juga ilmiah, di mana pembahasan kali ini telah dibahas oleh kelompok sebelumnya atau kelompok pertama pada pembelajaran perkuliahan hari Selasa kemarin. Dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas seorang akademisi untuk menyusun sebuah publikasi ataupun artikel ilmiah. Namun teman-teman, pada kenyataannya banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah yang akan kita publish. Jadi kita ini masih bingung gimana cara publish dan cara menyusun artikel ilmiah, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama antara lain kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah seperti format, IMRAD, minimnya pelatihan atau pendampingan, serta belum mengoptimalkan penggunaan teknologi pendukung seperti referensi manager atau daftar pustaka, dan alat deteksi plagiarisme yang harus kita gunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gimana sih pembuatan penulisan karya ilmiah ataupun artikel, di mana dalam strategi penulisan jurnal dan artikel atau artikel ilmiah ini terdiri adanya 3 pembahasan, diantaranya penyusunan artikel ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan publikasi artikel ilmiah, di mana sebelum kita membuat artikel ini kita harus memasuki proses yang pertama, yaitu penyusunan apa saja yang harus kita masukkan ke dalam karya ilmiah yang akan kita publish, yaitu ada penulisan artikel ilmiah, di mana semua tahapan yang sudah kita susun atau semua tahapan yang sudah kita rangkai dalam penyusunan kita masuk ke dalam penulisan ataupun kita pindahkan ke dalam template jurnal yang akan kita publish, di mana semuanya sudah tertera. Jadi kita tinggal memasukkan karya tulis kita ke dalam sebuah artikel yang akan kita publish di dalam template yang sudah disediakan oleh pihak jurnal. Dan yang terakhir ada publikasi artikel ilmiah, di mana biasanya setiap tahun penerbit hanya menerbitkan 2 kali, di mana setiap volumenya ada beberapa volume atau level ya di setiap jurnal, yaitu yang harus kita perhatikan. Jadi ada 3. Yang pertama penyusunan artikel ilmiah, yang kedua penulisan artikel ilmiah, dan yang ketiga ada publikasi artikel ilmiah atau submit artikel ilmiah. Selanjutnya teman-teman ada penyusunan artikel ilmiah, di mana penyusunan artikel ilmiah merupakan langkah awal atau langkah pertama yang sangat penting dalam proses publikasi, di mana struktur standar yang digunakan adalah IMRAD atau Introduction, Method, Results, and Discussion. Jadi harus kita perhatikan IMRAD ini dalam setiap penulisan atau struktur pada artikel ilmiah. Jadi IMRAD ini sangat penting dalam penyusunan sebuah artikel ilmiah. Selanjutnya teman-teman, penulis juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat, di mana latar belakang dan tujuan dari penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan disertai gap riset yang jelas. Selanjutnya landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ataupun ilmiah. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terhadap atau terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Biasanya teman-teman setiap publish jurnal, nama kita akan tertera di sebuah Google Scholar atau Scopus yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi bisa dicek bagi teman-teman yang sudah menerbitkan sebuah jurnal, apakah ada nama kalian di dalam Google Scholar. Selanjutnya penulisan artikel ilmiah, di mana penulisan artikel ilmiah
menuntut penggunaan pada gaya bahasa akademik yang formal, objektif, dan tepat pada sasaran yang akan kita tuju. Di mana yang pertama ada gaya bahasa akademik harus menghindari ekspresi emosional. Yang kedua bersifat netral. Ketiga menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmu yang akan kita bahas. Yang keempat ada menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Selanjutnya teknik menyusun argumen ilmiah mengedepankan pada logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teoris yang relevan. Selanjutnya yang terakhir ada kalimat pada sebuah artikel harus ilmiah ataupun umumnya harus secara efektif. Selanjutnya publikasi artikel ilmiah. Yang pertama yaitu publikasi artikel ilmiah merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang yang pertama jurnal bereputasi, prosedur submission atau prosedur pada submit, estimasi publikasi atau lamanya kita untuk mempublikasi sebuah jurnal, dan terakhir ada dukungan institusi dan komunitas pada akademik. Biasanya setiap kampus juga mendukung atau adanya tempat untuk mempublish sebuah jurnal. Selanjutnya tahap publikasi mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan yang kita bahas pada sebuah artikel, di mana penulis harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksisasi atau misalnya Scopus atau WOS, dan ketentuan pada submit. Jadi teman-teman tidak boleh asal dalam mempublish sebuah jurnal, di mana biaya publikasi juga harus diperhatikan, penggunaan naskah melalui sistem OJS, proses review juga harus kita perhatikan dalam sebuah mempublish jurnal karya ilmiah. Oke teman-teman, yang bisa dapat kita pahami dalam pembahasan kali ini adalah keberhasilan publikasi sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta persiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi harus kita perhatikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan itu saja yang bisa saya ulas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.